Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila hadratil musannif fi hadzal kitab Syekh Muhammad Abdullah Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati Asy-Syafi'i wa sunnah Syekh Muhyiddin Abu Zakir Asy-Syarif An-Nawawi ila jami'i masyayikhina wa murabbi ruhina wa ila man ajazana anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'la darajatihim fil jannah wa yu'ida 'alaina min barakati wa bi karamati wa bi alamihim wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid yarhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, kajian subuh Ramadan yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmah, berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsul khamis, hadis yang kelima, yaitu ingkarul bid'ahil madzmumah. InsyaAllah akan kita bahas tentang hadis yang berkenaan tentang mengingkari bid'ah al-madhmumah yang tercela. An ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari ummul mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, as-sadiqah binti As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah seorang wanita yang jujur, yang benar dalam keimanannya, putri dari seorang yang siddiq, yang membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki Ummul Mukminin karena memang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha min azwajihi alaihi salatu wassalam, itu adalah salah satu daripada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummatuhum, bahwa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatuhum itu adalah ibunya orang-orang mukmin. Ibunya orang-orang mukmin. Dalam hal ini maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala mendapatkan kedudukan kemuliaan dan juga kedudukan yang agung. Bahkan beliau diharamkan untuk dinikahi setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bahasa ummul mukminin ini sudah menjadi satu ketetapan yang mutlak dari Allah, wa azwajuhu ummatuhum. Istri-istri Rasul itu adalah ibu orang-orang mukmin. Kalau ibu bagaimana?
boleh nikahin ibu? Nggak boleh. Ya. Gitu. Jadi sudah langsung hak paten disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitupun tidak boleh ya berkhalwat berdua-duaan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, beliau juga disebut Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Padahal beliau menurut qaul yang sahih beliau itu lam talid, tidak mempunyai anak. Di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjuluki beliau dengan Ummu Abdillah disandarkan oleh saudara perempuan beliau yang bernama Asma Abdullah bin Zubair, nama daripada ya Abdullah bin Zubair, saudaranya. Jadi wa kanat radhiyallahu taala anha, dan adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah ahabba nisaihi, itu adalah istri yang bisa dibilang yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW ba'da Khadijah radhiyallahu taala anha, setelah Sayyidatina Khadijah. Setelah Siti Khadijah wafat, maka beliau punya istri itu dalam satu riwayat yang sahih kurang lebih itu sekitar ada 11, ada 11. Ada 11. Ya. Anna Khadijah afdalu tsumma Aisyah. Yang paling utama dari istri beliau itu adalah Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah. Setelah itu Zainab binti Jahshin, Hafsah, kemudian Siti Hafsah, dan kemudian sesisanya daripada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri beliau ada 11, yang meninggal dunia di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2, yaitu Siti Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah. Begitu. Siti Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Kita lanjut. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam minhunna biqran ghairu Aisyah. Bahwa Rasulullah SAW itu tidak menikahi dari istri-istrinya yang 11, tidak menikahi perawan dari istri-istrinya yang 11 kecuali hanya satu, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah. Jadi dari yang 11 itu, yang gadis itu siapa? Siti Aisyah. Semuanya adalah janda. Ya. Dari mulai awal menikah dengan Sayyidatina Khadijah, itu beliau juga seorang janda. Ya. Jadi yang gadis dinikahi oleh Nabi itu dan dinikahinya itu adalah ba'da mauti Khadijah, setelah wafatnya ibu kita Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Di mana? Di Mekah. Yang pada saat itu Siti Aisyah berumur 6 sampai 7 tahun. Ya, 6 sampai 7 tahun, dan baru Rasulullah SAW menjalin rumah tangga dengan Siti Aisyah itu sekitar kurang lebih umur 9 sampai 10 tahun. Nah, ini yang menjadi banyak salah satu daripada peristiwa yang dijadikan sebagai salah satu bentuk pelecehan kepada junjungan baginda Nabi SAW oleh orang-orang kafir. Padahal di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu itu menikahi anak yang berumur segitu, umur 9 tahun, 10 tahun itu bukan sesuatu yang menjadi ketetapan hukum yang asing atau aneh, enggak. Zaman dulu biasa. Ya.
Zaman dulu biasa. Ya sekarang saja ada ketetapan hukum harus berumur 18 tahun. Betul gak? Harus begini, harus begitu. Ada aturan-aturan. Ya, kalau zaman dahulu tidak. Ya, itu sesuatu yang lumrah. Ya orang kalau sudah ada kebencian di dalam hati, maka dicari-cari titik mana yang pantas untuk dihina. Kan begitu? Betul gak? Nah, diriwayatkan bahwa Siti Khadijah pada saat meninggal dunia, igtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah itu bersedih Rasulullah. Ya, karena Siti Khadijah itu adalah seorang istri yang benar-benar membantu daripada perjuangan Rasulullah SAW, bukan hanya dari sisi yaitu moral, tapi juga materi. Bukan hanya dari sisi ya fisiknya, jiwanya, raganya, tapi juga membantu dari sisi hartanya. Siti Khadijah itu orang kaya, saudagar kaya. Saudagar kaya yang sangat dipandang di tengah-tengah orang Quraisy, sangat dipandang sekali. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, ya, kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul, pada saat itulah seluruh harta Siti Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama. Sampai kalau diibarat kata, ya, hartanya habis semuanya. Kalau orang asalnya itu, mohon maaf, kalau orang asalnya itu tidak punya, ya, asalnya nggak punya nih. Kemudian dia berjuang, memang nggak punya, biasa aja. Betul nggak? Tapi yang asalnya ada, dipandang, kemudian Rasulullah SAW mengikrarkan kerasulannya, kemudian berjuang dengan hartanya sampai habis, dan orang-orang Quraisy tidak memandangnya lagi. Bagaimana kira-kira tuh? Ya, orang yang tadinya terpandang tiba-tiba dijatuhkan oleh orang-orang yang biasa memandang. Kan itu kalau ibarat kata, ya, menanggung daripada dilara sakit dalam hati, itu luar biasa. Gitu, ibaratnya seperti itu. Itu Siti Khadijah itu perjuangannya. Nah, kemudian jadi pada saat Rasulullah itu sedih, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW biwaraqatin minal jannah manqushun 'alaiha surat as-sayyidati Aisyah. Malaikat Jibril datang dengan satu lembaran kertas dari surga, ya, yang di situ tergambar di kertas tersebut surat as-sayyidati Aisyah, yaitu gambar daripada ibu kita Ummul Mukminin Siti Aisyah, ada gambarnya itu dari surga. Wa qala, berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'uka as-salama wa yaqul inni zawwajtuka al-biqra allati tushbihu hadhihi as-surah fi as-sama' fatazawwijha anta fil ard. Ya. Bahwa kata malaikat Jibril begini, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu. Dan malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya aku telah menikahkan engkau dengan seorang gadis. Dengan seorang gadis yang rupanya sama yang ada pada gambar ini, di kertas ini. Fis sama, di langit sudah Allah nikahkan. Fatazawwajha anta fil ardi, maka nikahkanlah gadis yang gambarnya mirip dengan ini di dunia. Zaman dulu kira-kira udah ada foto belum itu? ini kaitannya udah urusan apa? Ya, bagian langit udah ini. Betul gak? Ya. Surga dibawa gambar, mukanya ada, ya, gambarnya seperti ini, dan memang orangnya ada di dunia. Ya Allah. Maka fada'an Nabi SAW, Rasulullah SAW memanggil seorang wanita pelamar, kemudian
bertanya kepada mereka, hal ta'rafina fi Makkah biqran tushbihu hadhihi surah. Kamu tahu enggak kira-kira nih orang yang mukanya nih mirip seperti ini? Sehingga dikatakan, oh ini ya ini mirip sekali dengan anaknya Abu Bakar. Ya, dengan anaknya Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu sudah masuk Islam. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Abu Bakar, ya, mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, innalaka bintan tushbihu hadhihi tusam'a. Ya, bahwa sesungguhnya engkau punya wanita, punya anak perempuan yang mirip dengan gambar ini. Ya. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, zawwajani Allah Ta'ala biha fis sama. Allah telah menikahkan aku dengan jadi langit. Ya. Wa amaraka an tuzawwijani biha fil ardh. Maka ya, Allah memerintahkan engkau untuk menikahkanku dengannya di bumi. Jadi Rasulullah langsung terus terang kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ya, dia kayaknya kurang pas deh buat engkau ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar itu. Ya. Beliau Siti Aisyah itu masih kecil, kayaknya masih belum bisa untuk memberikan apa diibaratkan kan ya belum bisa melayani Rasulullah SAW ya dengan segala halnya. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Khawatir Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah kalau dinikahkan dengan Rasulullah tidak bisa ya menjadi seorang wanita solehah, istri yang solehah. Kayaknya kurang bagus deh kayaknya, kata Abu Bakar gitu kan. Apa kata Rasulullah? Lam takun solehah lama zawwajani Allah Ta'ala biha. Kalau memang Siti Aisyah itu tidak bagus, Allah tidak akan menikahkanku dengannya. Begitu. Maka disitulah pada saat itu ya terjadi yang namanya akad nikah antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Udah langsung akad nikah, Pak. Langsung akad nikah. Ya. Jadi ya gadis itu yang berhak memilihkan jodohnya itu siapa? Hah? Bapaknya, walaupun anaknya kagak tahu, yang penting nikahin langsung. Ya, itu yang berhak bapaknya. Ya. Maka ketika itu kembalilah Abu Bakar ke rumahnya, kemudian memanggil Siti Aisyah, wahai anakku sini, ya Abi, gitu kan. Tolong kirimkan semangkuk korma ini kepada Rasulullah SAW dan katakan kepadanya, ya Rasulullah, hadzal ladzi dzakartuhu li abi. Wahai Rasulullah, ini adalah yang disebutkan dari bapakku. Ya. Ini luar biasa. Ya, in kana yasluhu laka fa mubarakun alaik. Kalau memang kira-kira bagus ya ini adalah berkah buatmu. Padahal yang dimaksud Sayyidina Abu Bakar ini adalah bukan kurmanya, tapi menghantarkan Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini yang kata bapakku ya yang disebutkan. Kalau memang sekira-kiranya bagus yang mendapatkan keberkahan untukmu. Maka pada saat itu Siti Aisyah menyangka bahwa yang dimaksud itu adalah kurma. Yang dimaksud itu adalah kurma. Padahal itu luar biasa Sayyidina Abu Bakar, biar kagak kaget. Ya, ketika masuk Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW, wa ballaghathu risalah, kemudian ya menyampaikan apa yang telah amanahkan oleh bapaknya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Qabilna ya Aisyah, qabilna, aku terima wahai Aisyah, aku terima wahai Aisyah, gitu kan. Kemudian wajadzaba tarfa thawbiha, Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah mau pergi itu, Rasulullah memegang ujung bajunya Siti Aisyah. Ya, panadharat ilaihi, Siti Aisyah melihat Rasulullah dalam keadaan apa? Agak sedikit marah dia. Kemudian pergi. Nah, biasalah gadis ya. Biasa gadis itu, ya. Kemudian dia datang ke bapaknya, kemudian mengabarkan apa yang telah terjadi. Apa kata siapa? Kata Siti Aisyah, kata Abu Bakar, ya Bunayyah, la tazunni ya bi Rasulillah SAW. Jangan kau berprasangka dengan prasangka yang buruk. Innallaha ta'ala qad zawwajaki bih.
karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah telah menikahkan engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni zawwajtuki minhu, dan sekarang aku yang menikahkan engkau dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Siti Aisyah? Fama farahtu bi syai'in ashadda min farhi biqauli Abi Bakar qad zawwajtuki minhu. Tidak ada ucapan yang lebih aku cintai, yang lebih aku sukai, ya. Tidak ada ucapan yang lebih membahagiakan diriku kecuali ucapan bapakku Sayyidina Abu Bakar ketika beliau mengatakan qad zawwajtuki min, aku telah menikahkan engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Siti Aisyah langsung berbunga-bunga, oh ternyata aku telah dinikahkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan inna awal hubbin waqa'a fil Islam, sesungguhnya pertama kali cinta itu ada ya di dalam Islam, pengertiannya tersebar, ya kalau bahasa sekarangnya itu viral, kisah cinta. Wah, luar biasa. Kisah cinta yang begitu romantis itu adalah awalnya hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam laha, yaitu cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Masyaallah. Beliau itu Siti Aisyah wa kanat radhiyallahu taala anha shaimatad dahri, orang yang rajin puasa. Bahkan beliau itu disebutkan shaimatad dahri, puasa beliau tuh ya sepanjang masa, sepanjang tahun. Pengertiannya sahibata qaram wa zuhdin. Ya kecuali ya hari-hari yang memang diharamkan puasa. Puasa terus Siti Aisyah itu. Puasa terus. Beliau bisa disebut sebagai orang yang sangat dermawan, zuhud terhadap dunia. Bahkan pernah Sayyidina Muawiyah, sahabat Rasulullah SAW, mengirimkan kalung yang terbuat dari emas, yang di dalamnya ada mutiara, yang harganya itu kurang lebih 100.000 dinar, ya, atau 100.000 dirham ini di sini disebutkan. Faqassamathu baina azwajina wasallam, itu dibagiin kepada istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Ya, mungkin kalau sekarang misalnya ada istrinya 4, yang satu dikasih hadiah, kira-kira dibagiin nggak tuh kira-kira? Yang ada disembunyikan, betul nggak? Yang lain jangan sampai tahu. Nah, Siti Aisyah nggak dibagiin sama Siti Aisyah itu. Tuh, bagaimana Siti Aisyah? Ya. Nah, bahkan beliau pernah mendapatkan dari Abdullah bin Zubair harta itu ada 2 karung. Ada 2 karung. Ya, jumlahnya itu kurang lebih 180.000. Ya, 180.000. Fafarraqathu 'alan nas. Ya, ukurannya ya itu ukuran jutaan lah gitu ya. Ya 108.000 dirham. Fafarraqathu 'alan nas. Beliau bagi-bagiin kepada manusia sampai habis ketika sore hari. Wa hiya shaimatun wa ma'indaha dirhamun. Ketika sore harinya tidak ada sedikit pun dirham di sisi Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Padahal dia lagi puasa. Pagi-paginya dia ngebagiin itu hadiah dari Abdullah bin Zubair sampai habis. Sehingga pada waktu beliau berbuka dia hanya memakan roti dengan minyak saja. Sampai dikatakan kepadanya, "Hala abqaita dirhaman fatashtari bihi lahman." Wahai Ummul Mukminin, adakah 1 dirham saja yang bisa aku belikan, ya? Dengan dirham itu lahman, daging lah sedikit. Ya, faqalat, maka berkata Siti Aisyah, "Lau dzakarta la fa'altu." Kalau kau cerita, ya, kalau kau ingatkan tadi, maka aku akan lakukan itu. Gitu. Jadi Siti Aisyah itu nggak ingat untuk dirinya sendiri, nggak ingat. Ya, karena saking beliau adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kedermawanan yang luar biasa. Gitu ya. Ya bahkan Muawiyah, beliau juga termasuk disebutkan wa kanat radhiyallahu taala anha faqihan alimatan hafizatan fasihatan. Beliau adalah seorang istri Nabi yang faqihatan, yang faqih, ya.
Yang faqih pengertiannya yang mengerti tentang hukum-hukum agama, alimatan, yang alim, hafizatan, fasihatan, yang ingatannya itu luar biasa, tajam. Ya, ingatannya itu tajam. Nah ini. Waduh, ini masih banyak ini yang intinya Siti Aisyah itu luar biasa pinternya, ya, kemudian fakihnya, hafalannya kuat, kemudian zuhudnya, ya. Ini kalau di lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami' azwajin Nabi sallallahu wa jami'in nisa kana ilmu Aisyah akthar. Kalau dikumpulkan ilmu Siti Aisyah, ya, dengan ilmu seluruh istri-istri Rasulullah dan seluruh para wanita, kalau mau dibandingkan, ya, bandingannya gini, Siti Aisyah dengan istri Nabi dan seluruh wanita yang ada di alam jagat raya ini, seluruhnya pokoknya, maka karena ilmu Aisyah akthar, ilmu Aisyah itu lebih banyak daripada yang lain. Nah, itu kalau dibandingkan seperti itu, ya, karena dalam satu riwayat disebutkan innal akabira min ashabi Rasulullah SAW kanu yus'aluna 'anil faraid, bahwa sesungguhnya pembesar-pembesar para sahabat itu ya di kalangan para ulama-ulama para sahabat. Mereka pernah bertanya kepada Siti Aisyah 'anil faraidi, tentang hukum waris, ilmu faraid. Furudul muqaddarah, ukuran-ukuran bagian-bagian yang berhak dikasih. Kalau si fulan meninggal, dia masih punya orang tua, ini berapa? Cara menghitungnya bagaimana? Dia punya anak 3, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Dia punya ini dan sebagainya. Ya, bagian-bagiannya bagaimana? Meninggalkan harta warisan segini, bagaimana cara membaginya? Terlebih itu Siti Aisyah itu mahir dalam hal itu. Mahir, sehingga para sahabat, pembesar-pembesar para sahabat ketika bertanya tentang ilmu waris itu datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 1210 hadis. Ya. Dan beliau meninggal dunia yang umurnya pada saat itu kurang lebih 66 tahun. Beliau dikuburkan di Baqi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, ya, kepada kita biha, ya, dengan keberkahan dan juga karamah daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang mukmin, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Amin. Bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa, siapa saja yang membuat hal yang baru, ansya'a, menetapkan, wakhtara'a min qibali nafsihi amran hadithan, menetapkan satu kreasi, penemuan dari diri, dari nafsunya, amron hadisan, satu perkara yang baru, fi amrina, dari, ya, urusan kami ini, ai fi dinina, dalam agama kami ini. Siapa saja yang membuat hal yang baru dalam agama kami ini, ya, hada, ya, maksudnya adalah agama ma laisa minhu, yang tidak ada, laisa min amrina, ya, tidak ada perkara yang baru itu dari agama kami. Pengertiannya adalah bi angkana yunafihi aw laisa lahu mustanidun min adillati syar'i. Pengertiannya adalah hal yang baru tersebut bertolak belakang dan juga tidak ada landasannya dari dalil-dalil syar'i. Dari dalil-dalil syar'i, tidak ada landasannya dari Al-Qur'an dan Sunnah, Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ditambah lagi tidak ada landasannya dari ijma' para ulama, tidak ada lagi dari atharnya para sahabat dan sebagainya, ya, ijma'nya para ulama. Maka kemudian tidak ada lagi landasan hukum syariatnya, itu yaitu qiyasnya para ulama. Ya, kalau kita kan ada 5, betul gak? Ya, Quran, hadis, kemudian athar, ijma', qiyas, kan gitu. Ya, kan nggak ada dasarnya dari syariatnya, bahwa raddun, maka itu tertolak. Mardudun, itu tertolak, la yu'taddu bihi, tidak dihitung itu sebagai satu amalan yang sahih, yang benar. Dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa saja yang mengerjakan satu amalan yang baru, yang tidak ada, ya, dari kami, maksudnya adalah biangkana ghairu
mustanidin ila dalilin syar'iyyin, yang satu hal yang baru itu tidak ada landasannya dari dalil syar'i, dari Al-Qur'an dan hadis, tidak ada landasannya, maka fahuwa raddun, itu tertolak, marbudun kama marrad, itu tertolak. Nah, ini yang harus dipahami. Ini yang harus dipahami. Ya. Jangan sampai kita menelan hadis ini dengan pakai otak kita, apalagi pakai terjemahnya aja. Kemudian mengambil satu kesimpulan atau pendapat yang tidak bijak. Betul gak? Padahal hadis ini telah didengar, telah dihafal, telah diteliti juga oleh para ulama-ulama terdahulu. Di kalangan ya madhab Syafi'i, madhab Maliki, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal beserta para pengikut-pengikutnya, hadis ini telah diteliti. Ya, bahkan hampir seluruh para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud, termasuk salah satunya adalah Syekh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani, bahwa beliau mengatakan bahwa siapa saja, pengertian bid'ah itu adalah satu hal yang baru. Kalau dari sisi pengertian lughawi secara bahasa nih, perkara yang baru yang tidak ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, seorang ulama besar, seorang ulama ahli hadis. Secara bahasa yang baru bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Sedangkan secara istilah ya, bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, artinya di sini dalam pengertian al-bid'atul madmumah, yang dimaksud adalah bid'ah yang jelek. Ya, bid'ah yang jelek. Bid'ah yang jelek itu yang bagaimana? Yaitu yang disampaikan oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu taala an, bahwa al-muhdatsatu durbani, sesuatu yang baru itu terbagi dua, ma ahdatsa yukhalifu kitaban au sunnah au atharon au ijma'. Sesuatu yang baru yang berlainan dengan kitab Al-Qur'an, dengan sunnah dan athar para sahabat dan ijma' para ulama, fahadhihi bid'atud dhalalah. Ya gitu. Jadi yang pertama, ada bid'ah yang bertentangan dengan kitab Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, tidak ada dalil syari'inya, tidak ada athar dari para sahabat, tidak ada ijma' dari para ulama dan sebagainya, ya, maka inilah fahadhihi bid'atud dhalalah, inilah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalik. Kata Imam Syafi'i, yang kedua adalah perkara yang baru, ya, yaitu dari kebaikan yang tidak bertentangan dengan semua itu, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan dia ada dalil syar'inya. Fahadhihi muhdatsatun ghairu madmumah, maka ini adalah sesuatu yang baru yang tidak dicacat, yang tidak sesat. Jadi kalau di dalam Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Bid'ah hasanah itu adalah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan athar para sahabat, tidak bertentangan juga dengan ijma' para ulama, ya, maka itu tidak madmumah, itu tidak menyesatkan, itu adalah perkara bid'ah yang disebut dengan bid'ah yang baik. Sebab ketika kita berbicara tentang hadis ini kata Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Jurdani dan juga termasuk ya para ulama-ulama yang lain, Syekh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, ketika kita mengartikan, memaknai hadis ini, siapa saja yang membuat perkara yang baru dari agama kami ini yang tidak ada dasarnya daripada agama kami, dasar daripada agama Islam itu apa? Landasannya apa? Al-Quran dan hadis. Ngerti gak? Siapa saja yang membuat perkara yang baru dari agama kami ini, ya laisa lahu minhu, yang tidak ada landasannya dari agama itu sendiri. Apa landasan dari agama Islam itu?
Al-Quran dan hadis. Ya, bahwa maka raddul itu tertolak. Mafhum mukhalafahnya, tahu gak mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu pemahaman secara terbalik. Kalau dibalikan, siapa saja yang membuat perkara yang baru, man ahdatsa ya fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Itu mafhum mukhalafahnya. Kita balikan pemahamannya. Siapa saja yang membuat perkara yang baru, ini bukan saya yang ngomong, ini ulama ini, sekelas sekaliber Ibnu Hajar, ulama ahli hadis, ulama-ulama yang lain. Seperti siapa saja yang membuat perkara yang baru dari agama kami ini, ma huwa minhu, yang ada dasarnya, ada landasannya dari Al-Quran dan hadis, fahuwa maqbulun, maka itu diterima. Itu ngerti gak? Mafhum mukhalafahnya seperti itu. Sekali lagi, hadis ini mengatakan siapa saja yang membuat perkara yang baru, ya, dari agama kami ini, malaisa minhu, yang tidak ada landasannya dari agama itu sendiri, yaitu dari Al-Quran dan hadis, fahuwa raddun, itu tertolak. Berarti mafhum mukhalafahnya, siapa saja membuat perkara yang baru pada agama kami ini, yang ma huwa minhu, ada dasarnya, landasannya dari Al-Quran dan hadis, apalagi ditambah dengan athar para sahabat, ditambah dengan ijma dan sebagainya, fahuwa maqbulun, maka itu diterima. Ngerti Pak? Maka pengertian ketika para ulama-ulama terdahulu dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab para ulama-ulama Imam mazhab Hanafi, bahkan sekaliber juga Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang bermadzhab Maliki pun demikian. Beliau berpendapat juga demikian. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan hadis ini seperti itu. Ya, maka ketika menyimpulkan dan menerangkan tentang hadis ini, ya, ada yang mengatakan, ya, ada seorang ulama juga yang mengatakan, oh pokoknya bid'ah itu nggak ada yang tidak terbagi, semua bid'ah sesat, semua bid'ah sesat, ya, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat, misalnya gitu kan. Kalau begitu berarti pakai mix sesat. Oh itu kan urusan dunia, kan bid'ah itu ada yang perkara dunia, ada yang perkara agama, berarti ngebagi juga dong, dibagi juga tetap aja, betul gak? Katanya tidak terbagi, bid'ah semuanya sesat. Oh kan urusan dunia emang gak jadi masalah katanya. Nah, tetap aja terbagi, betul. Nah kalau di dalam ya ulama-ulama kita dan ulama-ulama yang hampir semua rata-rata jumhur ulama sepakat bahwa ya bahwa ketika kita menjelaskan tentang hadis ini, para ulama begini, ya, sesuatu yang baru apabila ketika diteliti masuk kepada kaidah wajib, ya, masuk kepada kaidah yang wajib, maka bid'ah itu menjadi wajib. Ketika sesuatu yang baru itu masuk kepada kaidah mustahab atau sunnah, maka bid'ah itu jadi sunnah. Ya, ketika diteliti yang baru itu masuk kepada kaidah-kaidah usul kepada yang makruh, karena hukum agama itu kan ada berapa? Wajib, sunnah, makruh, mubah, betul nggak? Ada nggak bid'ah? Nggak ada. Ini baca selawatan hukumnya bid'ah. Hukum itu satu wajib, dua sunnah, tiga makruh, empat haram. Betul nggak? Itu hukum namanya. Maka cara menghukuminya begini. Salawatan. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh bid'ah ini hukumnya nih. Oh hukum bid'ah. Diteliti dulu. Betul gak? Diteliti dulu. Ini bertentangan gak dengan hadis, dengan Al-Quran dan hadis? Oh gitu kan. Ini bertentangan ini. Apa bertentangannya?
enggak, Rasulullah nggak pernah nyontohin ini begini, nggak pernah. Lah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu ada 3. Min qaulin wa fi'lin wa takririn, ucapannya, perbuatannya, diamnya. Betul? Ucapannya, sekali lagi, perbuatannya, diamnya. Di dalam riwayat-riwayat yang sahih banyak disebutkan para sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW itu memuji Rasulullah SAW dengan pujian-pujian yang Rasulullah tidak pernah memerintahkannya, Rasulullah diam. Kan gitu. Kemudian landasan dalilnya apa? Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Landasannya kita diperintahkan, hai orang-orang yang beriman. Kan begitu. Ya. Ya ayyuhalladzina shollu 'alaihi, bersalawatlah kepada nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Kan begitu. Landasannya itu. Ya. Berikan salawat kepadanya. Kalimatnya bagaimana kek? Betul. Yang penting sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli. Ada enggak kata salawatnya di situ? Ada enggak? Ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ada enggak salawatnya di situ? Ada. Betul. Kemudian ada athar. Athar itu adalah ucapan para sahabat gitu kan. Ya, yang pernah di zaman Nabi memuji Rasul, pada Rasul tidak pernah menyuruhnya dengan selawat semacam itu. Banyak itu riwayat hadis yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga diambil juga dari keterangan para ulama-ulama yang membolehkan, ijma'nya para ulama, fatwanya para ulama. Itu maksudnya. Akhirnya jadilah disebut, oh salawat ini memang tidak ada, Rasulullah tidak pernah nurut, tapi ini bid'ah yang sunnah. Ngerti ya? Ya. Contoh lagi bid'ah yang wajib apa? Bid'ah yang wajib. Di zaman Rasulullah itu, ya, di sini dicontohkannya, fataratan takunu wajibatan, ya, bahwa bid'ah itu terkadang yang wajib. Contohnya seperti apa? Kadobtil masahib wasyara'i idza khifa 'alaiha ad-dhiya. Ya, bahwa terkadang bid'ah itu bisa menjadi wajib ketika diteliti, ya, kepada kaidah usul fikih tentang perkara tersebut ternyata jadi wajib hukumnya. Contoh seperti apa? Seperti membukukan Al-Qur'an, membukukan hukum-hukum syariat. Ya kan? Jadi ada buku fikih. Betul enggak? Ya. Kitab fikih madhab Syafi'i. Contohnya Kifayatul Akhyar. Contohnya apalagi? Safinatun Najah. Contohnya apalagi? Banyak, Riyadhul Badi'ah, I'anatul Talibin, Fathul Mu'in. Itu kan dibukukan semuanya itu. Hukum-hukum agama dibukukan. Ada enggak di zaman Nabi itu? Hah? Kagak ada. Enggak ada. Itu sesuatu perkara yang baru. Nah, ketika disandarkan diteliti kaidah-kaidahnya, ini kalau tidak dibukukan ilmu itu, ketika mati orang yang berilmu, maka hilanglah ilmu itu. Betul enggak? Misalnya enggak dibukukan ilmu nih. Enggak dibukukan. Atau Al-Qur'an tidak dibukukan. Ketika meninggal seorang hafiz, hilang pula hafalannya. Ketika meninggal seorang yang faqih, hilang pula kefakihannya. Orang nggak ada bukunya, tidak dibukukan ilmunya, begitu, ya, maka membukukan syariat, hukum-hukum agama, baik yang berkaitan tentang usuluddin, kaitannya dengan tauhid, kaitannya dengan furu', ya, dengan fikih dan sebagainya, wajib hukumnya membukukan. Maka itu menjadi bid'atun wajibatun, bid'ah yang wajib. Oh, banyak Pak bid'ah yang wajib, Pak. Ini cuma contoh aja supaya Bapak bisa memahami lah sedikit-sedikit. Ya. Bisa memahami, apalagi bid'ah yang
Ada lagi bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh, kalau di sini disebutkan bid'ah yang makruh itu seperti yaitu kazukhrufatil masajid wa tazukil masahib, berlebih-lebihan di dalam menghias masjid. Itu juga disebut bid'ah yang makruh. Ya, berlebih-lebihan dalam menghiasi masjid. Ya, walaupun ini masih dalam konteks ranah khilafiyah. Oh, ini enggak makruh, bahkan sunnah, gitu kan? Jadi bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, baru kalau yang mubah ini biasanya perkara-perkara duniawi. Seperti apa? Kalau contoh katikhadil manakil liddaqiq. Ya, seperti ayakan tepung. Di zaman Nabi kagak ada. Ya, diayak dan sebagainya. Perkara-perkara dunia, ya, itu mubah, boleh-boleh saja. Ya, seperti pakai mic, ya, bahkan itu bisa menjadi sunnah, betul nggak? Nggak ada di zaman Nabi mic. Kalau mau di menara adzan, nggak usah pakai mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbih bid'ah, dolalah. Tasbih disebut bid'ah, dolalah, sesat ini. Buset, bid'ah dibilang sesat pegang tasbih. Tasbih itu alat untuk menghitung zikir. Betul nggak? Sama dengan mic, alat untuk mengeraskan suara azan. Kalau ngebid'ahin tasbih, lu jangan pakai mic. Ngerti gak? Nah, itu. Ini harus pahamin. Ini masih sebenarnya pengen saya jelaskan lebih panjang lagi, tapi insya Allah ya kita akan lanjutkan sedikit besok penjelasan yang agak sedikit mengerucut ya, panjang. Tapi kira-kira penjelasan segini bisa dipahami, bisa? Insya Allah ya. Jadi sekali lagi ya, ketika kita memahami satu hadis, kita harus benar-benar mencari pemahaman itu ya dengan pemahaman para ulama-ulama yang faqih, ya para ulama-ulama ahli hadis, termasuk Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Jurdani Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, bahkan Imam Nawawi sendiri. Tahu Imam Nawawi? Itu yang ngarang kitab ini, Arba'in An-Nawawi. Itu yang ngarang kitab Riyadus Shalihin, seorang ulama ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Beliau juga mengatakan bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu Imam Nawawi sendiri. Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Asy-Syaraf An-Nawawi mengatakan seperti itu. Beliau juga mengatakan bahwa bid'ah madmumah itu tergolong bid'ah yang tercela apabila malaisa minhu. Malaisa minhu itu pengertiannya ada tidak ada sandaran, landasan dari Al-Quran dan hadis. Betul? Tidak ada sandarannya. Tidak ada sandaran dari athar, tidak ada dari ijma'nya. Dan ternyata ketika diteliti, apa-apa yang dianggap bid'ah itu ternyata ada landasannya. Betul nggak? Zikir berjamaah ada dalilnya. Betul? Kunut ada dalilnya. Dan masih banyak lagi. Ya. Masih banyak lagi. Insyaallah besok kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Ya. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita semuanya dan juga memperluas pemahaman kita ya, tentang keilmuan kita tentang agama Islam yang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis dan juga qaul-qaul para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.